Tapi kalau di dalam Islam sendiri, harta-harta seperti ini itu harus dilihat lagi dari asal hartanya. Kalau Islam ya memandangnya. Nah, misalkan begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman BMers, dimanapun teman-teman berada, semoga diberi kesehatan serta diberi kelancaran di setiap aktivitasnya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, umum bagi kita ketika teman-teman mempunyai saudara atau teman yang menikah, kita kan biasanya mengucapkan nih, selalu ada ungkapan doa semoga menjadi keluarga yang samawa, sakinah mawaddah warahmah, kayak gitu kan. Nah, namun apa sih sesungguhnya pijakan dari kata-kata tersebut? Nah, pada Muamalah Talk kali ini kita akan membahas tentang merawat keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah, serta membahas hal-hal yang terkait dengan masalah keluarga lainnya. Nah, saya di sini nggak sendiri, ada Ustadz Muhammad Taufik Rohman SKMA, di mana Ustadz adalah ahli direktur madrasah dari Masjid Istiqlal Jakarta. Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah, baik, sehat. Ya, terima kasih Ustadz sudah mau menemani saya untuk berdiskusi hari ini. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih kembali. Ustadz, jadi kalau kita ngomongin keluarga samawa, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Jadi konsep sakinah mawaddah warahmah itu seperti apa sih Ustadz? Ya. Kalau kita lihat di dalam surah Ar-Rum ayat 21, Allah menjelaskan kepada kita semua, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di sana Allah ingin menunjukkan kepada kita semua tanda-tanda kebesaran Allah dengan mempersatukan umat manusia dari berbeda jenis. Laki-laki dengan perempuan yang disebut dengan pasangan. Tujuannya adalah untuk menciptakan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kalau konsep dilihat dari beberapa literatur tafsir yang ada, sakinah itu sebuah rasa ketenangan yang dirasakan oleh seseorang ketika dia setelah menikah. Baik itu ketenangan jiwa dia, misalkan ketika dia sedang kalut, bahasa sekarang galau, gitu kan. Ketika dia pulang ke rumah, ada yang menenteramkan dia. Baik misalkan istri dia ataupun anak dia nanti ke depannya. Kita lihat di dalam psikologi itu banyak orang yang mengatakan bahwa kehadiran seorang pebuah hati itu bisa menjadi qurratu ayun, menjadi sebuah peredam, baik itu rasa letih kita, kemudian rasa capek kita, maka itulah yang disebut dengan sakinah. Mawaddah itu adalah hasrat yang ada dalam diri seseorang, yang mana hasrat tersebut harus disalurkan kepada sesuatu yang tepat. Nah, jangan sampai hasrat ini disalurkan kepada sesuatu yang tidak tepat. Sehingga Islam itu sangat memahami dan juga sangat menjaga kualitas keturunan dari setiap pemeluknya. Baik itu misalkan orang tersebut dari kalangan bawah maupun dari kalangan atas. Jadi supaya keturunannya ini bersih, maka diberikanlah sebuah konsep yang disebut dengan zawaj atau pernikahan, sehingga hasrat yang ada dalam diri dia disalurkan kepada pemilik dia atau hak milik dia, yaitu istri dia, begitupun suaminya, itu kan ke istrinya, tidak ke tempat yang lain. Makanya kalau misalkan kita lihat bagaimana orang-orang dahulu itu ketika membangun rumah tangga, bahkan Rasulullah juga menjelaskan kepada kita, siapapun misalkan yang membuat hasrat kita naik dari lawan jenis kita, pulanglah ke rumah. Kenapa? Karena di rumahlah ada seseorang yang menunggu kita, dan dialah yang berhak untuk mohon maaf kita gauli gitu dalam pandangan seksualitas. Kemudian yang ketiga ada rahmah. Apa itu rahmah? Rahmah itu dari kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim.
Kata Ar-Rahman itu adalah kasih, Ar-Rahim itu sayang. Allah memperkenalkan lebih dari kurang lebih 114 kali bahwa Allah ini adalah zat yang Maha Rahman dan Rahim. Sedangkan asma yang lain Allah tidak memperkenalkan lebih dari itu. Ini menunjukkan kepada kita semua dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus mampu mewujudkan kasih sayang yang ada dalam rumah kita. Dengan adanya pernikahan, pasti adanya kasih sayang. Tidak sedikit misalkan pasangan yang mohon maaf awalnya dipertemukan secara dadakan gitu. Tapi setelah dijodohkan, tanda kutip gitu kan, dia itu bisa membangun keharmonisan, membangun kasih sayang setelah menikah. Kenapa? Karena mereka faham bahwa yang namanya akad itu sebuah ikatan suci yang mereka itu berjanji bukan hanya di depan penghulu, bukan hanya di depan keluarga, tapi di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari ikatan suci tersebut akan melahirkan kecintaan dan kasih sayang. Itu konsep dari sakinah, mawaddah, dan rahmah. Seperti itu. Makanya kalau misalkan ada keluarga yang belum sakinah, mawaddah, warahmah, berarti ada sesuatu di dalamnya. Apakah misalkan seorang laki-laki tersebut belum bisa menempatkan dirinya sebagai seorang suami yang baik, ataupun misalkan istrinya belum bisa memenuhi hak dan kewajiban sebagai seorang istri, ataupun misalkan ada sesuatu yang lain, yang mana misalkan pondasi keluarga tersebut misalkan tidak dibangun dengan pondasi keimanan. Makanya ada kata-kata gini yang sekarang famous, yang terkenal di kita itu harus menjadi pasangan sehidup sesurga. Bukan sehidup semati, sehidup sesurga. Gimana cara menjadi pasangan sehidup sesurga? Dijelaskan sama Allah secara detail di dalam Al-Quran. Kalau misalkan kita lihat rangkaian surah Ar-Ra'du ayat 19 sampai ayat 22, Allah menjelaskan kepada kita semua bagaimana seorang yang hidup bersama keluarganya itu tidak akan hanya hidup sehidup semati, tapi sehidup sesurga. Dengan catatan bahwa ada beberapa hal yang harus dia lakukan. Di sana Allah menyatakan dalam ayat tersebut, jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhulunaha min kulli bab. Ada surga yang disebut dengan surga Aden, yang surga tersebut Allah ciptakan, Allah peruntukkan untuk sebuah aktivitas yang disebut dengan reuni. Reuni siapa? Reuni keluarga. Dari kalangan mana? Min abaihim, keluarga mereka, baik itu kakek mereka, buyut mereka, wa azwajihim, pasangan mereka, yaitu istri kita, suami kita, terus kemudian atau misalkan dari kalangan bawah kita, misalkan anak keturunan kita, cucu kita, itu akan reuni di sana. Di surga Aden. Nah, di surga Aden itu. Makanya kata Allah bukan hanya itu, wal malaikatu yadkhuluna min kulli bab. Pelayan-pelayan mereka itu malaikat yang bisa masuk ke surga tersebut dari berbagai macam pintu. Nah, disinilah konsep Islam memperkenalkan kepada kita semua bahwa keluarga itu bukan hanya sakinah, mawaddah, warahmah, tapi keluarga juga harus sampai atau antil jannah. Ya, itu kan bahasa sekarang kan seperti itu. Gitu. Lagi rame nih Ustaz, ya Bapak kayak semoga til jannah gitu. Iya, bukan hanya sakinah mawaddah warahmah, tapi til jannah. Til jannah. Nah, jadi nanti kalau teman saya ada yang ulang tahun maaf, ada yang menikah, saya tambahin itu. Boleh, tidak jadi masalah supaya hidup jadi sesurga ya. Sehidup sesurga. Supaya jadi motivasi dia untuk membangun rumah tangga yang baik. Ya subhanallah. Ustaz, tadi menanggapi diskusi kita Ustadz, saya ingin meminta tips nih untuk teman-teman di rumah, siapa tahu yang ada ingin membangun keluarga atau lagi ya udah baru membangun atau belum ada rencana ke sana. Kira-kira kalau untuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu kalau di Al-Quran dijelaskan nggak Ustadz? Kalau di Al-Quran itu yang namanya kitab suci apapun dijelaskan. Al-Quran itu memang bukan hanya diberikan sebagai pedoman hidup, tapi juga solusi bagi setiap umat beragama dalam persegi permasalahannya. Termasuk misalkan ketika ingin membangun rumah tangga yang ideal, atau misalkan rumah tangga batin
batih bahasanya, yang meaningful, yang dia faham gitu kan, apa namanya, yang rumah tangga tersebut dibawa sampai til jannah gitu. Al-Quran telah menetapkan kepada kita beberapa apa namanya, beberapa pandangan bagaimana Al-Quran itu, bagaimana rumah tangga itu dipedomani. Yang pertama, alladzina yasiluna ma amarallah. Seseorang yang berumah tangga itu harus mampu saling mengingatkan. Yasiluna, menyampaikan ma amarallah. Wa yanhauna, mereka juga harus mampu saling mengingatkan supaya tidak berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ketika misalkan hal itu terjadi, ketika ada suami atau istri gitu kan, saling mengingatkan kepada satu sama lain, oh bang, yang ini jangan bang, karena ini sesuatu yang tidak boleh. Begitupun si istri pun atau si suami menyampaikan, neng jangan seperti itu, tidak layak gitu kan, dengan kata-kata yang baik, dengan kaulan layyina. Kaulan layyina itu kata-kata yang lembut, kata-kata yang bisa masuk ke dalam hatinya, bukan kata-kata yang membentak, menyinggung. Jadi menyinggung, apalagi memarahi atau apalagi KDRT gitu. Itu sangat tidak boleh. Makanya di dalam Al-Quran itu yasiluna ma amarallah, yang pertama itu yang harus dibangun pondasi untuk saling mengingatkan satu sama lain. Nah, dari situ kan ada kepedulian. Istri peduli dengan suami, suami pun peduli dengan istri. Kalau misalkan dalam rumah tangga itu sudah hilang kepedulian, ya yang terjadi apa? Yang terjadi pasti porak-poranda rumah tangga tersebut, sehingga menghasilkan generasi-generasi yang misalkan broken home dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ketika sudah saling mengingatkan satu sama lain di dalam kebaikan, tentunya kalau di dalam bahasa Al-Quran itu disebutkan bahwa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Karena ada watawassaw bis sabri, ada watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr, ada yang watawassaw bis sabri, watawassaw bil marhamah. Mewasiat kepada kesabaran dan berwasiat kepada saling kasih sayang satu sama lain. Nah, setelah itu terjadi atau setelah hal tersebut hadir di tengah-tengah sebuah rumah tangga, hal berikutnya yang harus dikedepankan adalah saling tadi kan saling peduli, saling memperhatikan. Yang kedua adalah saling memahami kewajiban satu sama lain. Kewajiban suami seperti apa? Kewajiban istri seperti apa? Sehingga satu sama lain itu faham kewajibannya. Kebanyakan, mohon maaf, rumah tangga itu ketika sudah berjalan 2 tahun, 3 tahun, kalau awal-awal kan masih manis-manis gitu kan. 2 tahun, 5 tahun itu bukan menunjukkan kewajibannya, tapi menuntut hak masing-masing. Demanding lah. Demanding. Saya ini kan suami kamu, kewajiban kamu ke saya itu gini, hak saya itu sebagai suami bla 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 bla. Istri pun seperti itu. Gimana sih kamu sebagai seorang suami tidak pernah begini, hak saya kan sebagai istri gini. Emangnya saya hanya dijadikan pembantu saja. Emangnya saya ini jadi babu, suruh di rumah aja, bahasa kan seperti itu keluar. Kenapa hal ini terjadi? Karena lupa bahwa istri mempunyai kewajiban, suami mempunyai kewajiban. Kedua-keduanya ini diberikan diberikan sebuah award oleh Rasulullah SAW kalau misalkan faham terhadap kewajiban. Ketika misalkan si suami faham kewajiban dia itu mencari nafkah, mendidik anak dan lain sebagainya, maka dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika nafkah yang dicarinya itu adalah nafkah yang halal, maka setiap tetesan keringat yang keluar dari pencarian nafkah dia itu akan menjadi malaikat yang akan memintakan ampun dari dosa-dosa kita. Begitupun misalkan ketika si istri faham kewajiban dia itu sebagai seorang istri, yang mana dia harus loyal kepada suaminya misalkan, Rasulullah pun menyatakan bahwa istri itu paling mudah masuk surga. Wanita itu paling mudah masuk surga. Mana yang pertama? Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada suaminya. Nah, terus kemudian dia mendirikan sholat dan tentunya dia menjaga apa yang ada dalam kehormatan rumah tangga dia. Kalau misalkan kita baca sebuah kisah zaman dulu, ada seorang istri yang dia diamanatkan oleh suami, ya jangan keluar rumah. Gitu kan, kamu jangan keluar kalau saya lagi keluar. Nah, pada waktu itu si suami ini sedang diperintahkan oleh Rasulullah untuk melakukan perjalanan pada waktu itu, sehingga ayah dari si suami ini dalam kisah tersebut sedang sakaratul maut.
Kemudian ada sahabat Rasulullah yang menyusuli si istri ini mengatakan bahwa ayah kamu sedang sakaratul maut, kayaknya sedang menunggu kamu. Ayo kamu tengokin ke sana. Apa jawaban si istri? Istri mengatakan, saya tidak boleh keluar rumah sama suami saya. Itu amanat dari suami saya. Terus kemudian setelah itu apalagi yang terjadi? Si sahabat ini kembali, terus kemudian kembali lagi ke istri tersebut sampai akhirnya wafat. Si bapaknya si istri itu wafat. Terus Rasulullah menyatakan, kenapa kamu tidak mau keluar rumah? Karena amanat suami saya, kamu tidak boleh keluar rumah kalau saya tidak ada di rumah. Itu amanat dan dia taat. Apa jawaban Rasulullah? Ayah kamu ini termasuk orang-orang yang dijanjikan oleh Allah masuk ke dalam surga karena kebaikan kamu terhadap suaminya. Ya, ini bukan diskriminasi untuk perempuan, bukan berarti perempuan harus di rumah terus. Tidak. Islam tidak mengajarkan seperti itu, tapi Islam itu mengajarkan setiap dua orang yang sudah menikah dia harus tahu kewajibannya masing-masing. Iya, istri punya kewajiban, terus suami juga punya kewajiban. Jangan sampai yang dikejar itu hak masing-masing. Itu hak saya dong Sabtu Minggu ajak ke mall gitu kan. Saya nggak mau tahu, pokoknya harus keluar rumah, harus keluar rumah, main begitu dan lain sebagainya. Suami juga ya seharusnya melihat juga kalau misalnya dia sibuk bekerja Senin sampai Jumat misalkan, ada Sabtu Minggu pengen istirahat, tapi setidaknya ada sebuah hadis di hadis At-Tirmidzi mengatakan bahwa seseorang itu akan diberikan kebahagiaan oleh Allah ketika dia mampu membahagiakan lebih keluarga dia. Termasuk misalkan memberikan nafkah kepada istri yang baik, anak juga. Terlebih misalkan ngajak healing. Nah, ngajak healing juga salah satu kelebihan. Dan orang tersebut akan dimudahkan jalannya oleh Allah. Jadi yang kedua itu adalah bagaimana mengerti dan mengetahui serta memahami kewajiban masing-masing. Jangan menuntut banyak hak. Kemudian pondasi yang ketiga yang harus dihadirkan. Yang keempat. Iya, tadi saling mengingatkan, saling peduli. Sekarang paham kewajiban. Yang keempat, hadirkan di rumah tersebut sebuah suasana yang mampu mengusir syaitan. Seperti apa? Ini yang kata Rasulullah gampang-gampang susah memang. Tergantung bagaimana kita itu mau untuk menghadirkan. Kata Rasulullah, syaitan itu akan kabur dari rumah yang dimana dalam rumah tersebut dibacakan Al-Quran. Itu kan sudah kita pahami semua. Cuman sayangnya di kita itu kebanyakan kita jadi syaitan. Kok jadi syaitan? Iya, kita nikah, terus kemudian salah satu mas kawin kita adalah Al-Quran. Setelah nikah, Al-Quran tersebut ditaruh di atas lemari. Tidak, jadi pajangan. Jadi pajangan. Yang takut untuk dekat Al-Quran adalah syaitan. Terus dulu yang mas kawinin yang jadiin mas kawin apa? Quran. Gitu. Qurannya di mana sekarang? Di atas lemari. Dipegang-pegang nggak pernah, karena itu mas kawin. Berarti kamu takut sama Quran. Berarti kamu adalah syaitan yang berjalan gitu. Makanya kembali lagi bahwa hadirkan suasana untuk mengusir syaitan dari rumah kita dengan salah satunya membaca Al-Quranul Karim, sehingga rumah tersebut menjadi rumah bercahaya. Kenapa? Karena bacaan Al-Quranul Karim itu mampu menembus langit. Sehingga ada sebuah riwayat yang mengatakan ada sahabat Rasulullah ketika beliau membaca surah Al-Baqarah dari ayat pertama sampai pertengahan, orang tersebut Mus'ab bin Haidar namanya, itu selalu diikuti oleh sebuah awan. Di padang pasir, tengah malam ada awan di mana? Nggak ada awan di sana. Ada bintang-bintang. Kalau misalkan kita lihat di Indonesia karena negaranya tropis, setiap hari kita bisa lihat awan. Tapi di sana nggak ada awan. Secara logika tidak masuk. Tapi ketika dia baca Al-Quran, awan itu seolah-olah datang ke dia. Ketika dia berhenti baca, awan itu seolah-olah pergi dari dia. Nah, kedatangan awan ini membuat kudanya yang dia ikat itu ketakutan. Sehingga kuda tersebut meringkik, ingin kabur bahasanya. Terus kemudian setelah beliau menyelesaikan bacaan surah Al-Baqarah, besok pagi beliau menyatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, semalam saya seperti ini. Kenapa ya Rasulullah? Kamu tahu nggak, bacaan Al-Quran kamu itu ingin didengar oleh para malaikat. Jadi jangan salah, ketika kita membaca Al-Quran di rumah, bukan hanya ketenangan yang akan kita dapatkan, tapi malaikat akan masuk ke dalam rumah kita, sehingga rumah kita itu menjadi baiti jannah. Rumahku adalah surga. Jadi seperti itu tips awal.
banyak sekali tips yang bisa diaplikasikan teman-teman di rumah mudah, ya. Mudah. Iya benar. Nih Ustadz, tadi Ustadz sempat mention generasi broken home gitu. Kalau bisa saya simpulkan, keempat nilai tadi kan itu kan yang ideal untuk membangun keluarga. Namun jika tidak ditunaikan juga akan berdampak hal yang buruk kayak gitu. Mungkin terjadinya perceraian dan lain-lain kayak gitu. Nah, saya sempat membaca data nih Ustadz. Jadi tahun 2021 jumlah kasus perceraian di tanah air itu mencapai 447.000. Di mana dari tahun ke tahun itu selalu meningkat kayak gitu. Nah, kita kan tahu ya Ustadz, di Islam tuh boleh dikoreksi nanti takutnya salah. Gimana Islam itu perceraian tidak dilarang tapi dibenci sama Allah. Nah, gimana pandangan Ustadz terkait fenomena ini Ustadz? Iya, kalau misalkan saya merujuk ke data statistik dulu, saya kebetulan salah satu anggota di BP4 juga. BP4 itu salah satu badan penasehatan perkawinan. Itu di bawah Kementerian Agama juga. Data itu memang real seperti itu, dan modus perceraian itu juga ada beberapa. Yang paling besar itu adalah karena faktor ekonomi. Yang keempat itu salah satunya, mohon maaf, yang harus kita sampaikan adalah faktor kepindahan agama. Banyak Ustadz? Misalkan mohon maaf dia nikah dengan berbeda agama gitu kan, terus kemudian satu saat dia sudah punya anak gitu kan, si istri atau suami atau siapapun pasangannya itu harus mengikuti pasangan ke agama yang lain, bukan agama Islam, sehingga dia menolak nih, dia menolak, ya udah cerai. Faktornya di situ. Itu pun ada seperti itu. Nah, kembali lagi bahwa yang namanya perceraian memang kata Rasulullah SAW dalam hadisnya adalah abghadul halal ilallah at-talaq. Sesuatu yang dibenci oleh Allah tapi halal itu ada satu hal, yaitu at-talaq tadi. Apa itu talak? Talak itu adalah sighat atau sighat ucapan, baik itu secara langsung maupun kiasan. Nah, langsung tuh kayak gimana? Saya talak kamu. Kalau misalkan kiasan seperti apa? Saya balikin kamu ke rumah orang tua kamu. Gitu, kan. Meskipun kiasan nggak boleh bercanda kayak gitu. Nggak boleh. Yang tidak boleh bercanda itu dua. Pertama adalah melamar, yang kedua adalah talak. Misalkan saya ngomong nih sama perempuan, sama bapaknya nih, saya mau ngelamar anak bapak, padahal bercanda, itu serius. Di dalam agama itu. Kalau ke anaknya langsung, Ustaz? Ya ke anaknya langsung ya nggak bisa, karena kan lamar harus ke orang tua. Ya, benar-benar. Salah satu yang lainnya adalah tolak tadi. Tolak itu walaupun kiasan, saya balikin kamu ke orang tua kamu. Kayak ngancem sebenarnya. Ngancem, misalkan terjadi konflik di rumah tangga, cekcok lah, sehingga keluar kata-kata kayak gitu, dia niat balikin ke keluarga atau ke orang tua, itu sigatnya sigat sir atau kiasan. Yang seperti itu pun dianggap talak kalau misalnya diniatkan ditalak tadi. Makanya kembali lagi bahwa kasus-kasus perceraian yang dihadapi di negara kita memang terkesan ya terlebih ya di zaman-zaman ekonomi sulit itu meningkat. Nah, kasus perceraian tersebut akan mengakibatkan beberapa hal. Yang salah satunya adalah membuat generasi broken home, di mana kita tahu semua di Al-Quran sendiri, ketika misalkan anak ini sudah sudah menuju ke tingkat dewasa, si anak tersebut harus didampingi oleh kedua orang tuanya. Makanya komunikasi di Al-Quran yang harus banyak komunikasi dengan anak itu adalah ayahnya. 14 ayat di dalam Al-Quran menyatakan bapak itu harus banyak ngobrol dengan anaknya. Nah, ini sedangkan kita gitu kan, bapak kerja atau bahkan bapak misalkan ya cerai sama ibunya, dia ngikut ibu pasti kan. Nah, dia seharusnya kan ngobrol dengan bapak supaya ada kebijaksanaan dalam diri dia, supaya ada rasa tanggung jawab dalam diri dia karena banyak ngobrol dengan bapaknya. Kita kebalik, yang banyak ngobrol banyak gitu, sehingga kaku, kenal akhirnya di Indonesia kaku, gitu lah. Seperti itu yang terjadi. Makanya sesuatu yang halal dan dibenci oleh Allah adalah tolak. Kalau bisa, tolak itu atau cerai tersebut harus dihindari oleh siapapun. Jangan pernah kita itu mohon maaf gitu, karena kehidupan kita ini kadangkala itu mengiblat kepada kehidupan orang-orang yang terkenal atau selebritis gitu. Selebritis gampang kan, dia misalkan lihatnya di sosial media gitu ya. Gara-gara misalkan ya kayak kemarin aja ada, saya nggak tahu ada sinetron apa gitu kan di media sosial yang mengakibatkan istri ini menjadi intelijen suaminya. Itu kan
Melacak melacak nih lakinya kemana ini kan. Ada lah kayak gitu. Yang terjadi apa? Yang terjadi hilangnya saling kepercayaan, menumbuhkan kecurigaan yang berlebih, terus overthinking, kayaknya dia ngapain ini sama siapa gitu, telepon nggak diangkat-angkat. Nah, hal-hal seperti ini kalau bisa dijauhkan dari hubungan rumah tangga, karena nanti kalau ini dilanjutkan yang terjadi rumah tangga tidak akan harmonis. Nah, inilah awal yang menjadikan perceraian itu ada. Ditambah mungkin ketidakpuasan satu sama lain karena ekonomi sulit, misalkan seperti itu. Nah, ekonomi sulit seharusnya tadi itu kalau keluarga dilandasi dengan kesabaran, saling berwasiat kepada kesabaran, saling berwasiat kepada kasih sayang. Sesulit apapun ekonomi, semuanya akan bisa dilewati. Kita lihat orang tua kita zaman dulu yang misalkan yang kerjanya hanya di sawah, terus kemudian hanya menggarap ladang orang, tapi mereka mampu bareng-bareng karena mereka paham bagaimana menjalankan rumah tangga yang baik dan sesuai dengan yang diinginkan oleh agama kita. Jadi seperti itu. Ustaz, saya mau nanya, kalau ngomongin perceraian di Islam itu ada hal yang mengatur. Kalau kita kan habis perceraian misalnya ada harta gono gini gitu. Di Islam tuh mengatur ini nggak sih, Ustaz? Iya, secara eksplisit di dalam Al-Quranul Karim ataupun hadis itu tidak disebutkan ada gonogini. Kalau misalnya kita lihat di teks-teks Al-Quran tidak ada, kita temukan di gonogini. Cuman memang di Indonesia ini ada yang disebut dengan kompilasi hukum Islam, karena ini merujuk untuk memberikan rasa adil terhadap perempuan. Nah, harta gono gini ini kalau misalkan kita lihat di dalam undang-undang perkawinan, itu wajib kalau misalkan harta tersebut hadir setelah mereka menikah, gitu kan, itu wajib dibagi 50-50. Tapi kalau di dalam Islam sendiri, harta-harta seperti ini itu harus dilihat lagi dari asal hartanya. Kalau Islam ya memandangnya. Nah, misalkan begini, ada harta istri setelah menikah itu yang pertama salah satunya adalah mas kawin. Oh iya. Mas kawin untuk istri itu adalah harta istri. Makanya ketika suami misalkan kesulitan ekonomi, jangan sampai si suami ini ngambil mas kawin jual sendiri tanpa izin si istri. Itu punya istri, wajib. Kemudian adalah yang kedua, nafkah dari suami ke istri. Itu wajib. Dan itu disebut ya salah satunya adalah ya penghasilan untuk istri. Makanya suami-suami yang punya penghasilan lebih jangan pelit-pelit sama istri. Semakin Anda pelit, semakin akan susah Anda di rumah gitu. Makanya ya loyalnya kasihlah kepada istri. Kemudian terkait masalah harta gono gini tersebut, ada pendapat yang mengatakan bahwa ini pendapat tidak se ekstrim undang-undang perkawinan tadi. Ada pendapat dari beberapa ulama, misalkan Imam Syekh Al-Haytami yang menyatakan bahwa boleh dibagi bagi istri, misalkan harta tersebut. Misalkan si suami membagi harta si istri ini misalkan 40, 60 ataupun bagaimana, karena dengan catatan si istri tersebut ibu rumah tangga ya. Kan ada istri yang karir juga. Dia merasa bahwa duit saya juga ini. Makanya kalau misalnya dalam konteks agama, ketika si istri punya penghasilan itu adalah penghasilan istri. Bukan penghasilan bersama. Ketika misalnya si suami punya penghasilan, maka dia wajib memberikan nafkah kepada keluarga. Jadi jangan, ya sekarang kan ada asumsi gini, uang istri, uang suami, uang istri. Itu kan benar, tapi bukan uang suami, uang istri, tapi uang suami itu adalah kewajiban nafkah yang harus diberikan kepada keluarga. Nafkah istri di sana, kayak gitu. Ada nafkah istri di sana. Sampai pada akhirnya harta yang dimiliki oleh si istri tersebut ya wajib, bukan wajib, itu adalah hak milik dia. Bukan hak milik suami atau bahkan misalkan hak milik bersama, tidak. Kalau warisan, Ustaz? Warisan tergantung. Kalau misalkan begini, bapak si istri meninggal atau bapak si suami meninggal, dia dapat warisan tuh. Itu warisan buat siapa? Warisan buat istri. Istrinya. Salah satu dari itu. Jadi bukan warisan bersama. Mentang-mentang misalkan si A sama si B menikah. Bapaknya si B sebagai seorang istri misalkan meninggal, terus kemudian meninggalkan warisan yang besar banget. Nah, warisan tersebut punya siapa? Punya si B. Punya istri gitu, bukan punya si A dan si B. Itu punya istri dan itu udah bisa diganggu-gugat. Kenapa? Karena faktor dilihat, kalau misalkan kita lihat di dalam surah An-Nisa ayat 11 dan 12, bagaimana Allah itu memberikan kepada kita semua
penjelasan tentang warisan dan penerima waris tersebut. Nah, ketika misalkan si bapak meninggal, yang mewaris itu anaknya, bukan menantunya, bukan anak dan menantu. Sudah hanya anak. Hanya anak toh. Dan itu harus dimiliki oleh salah satu, misalkan kalau bapak si suami yang meninggal, ya suaminya, itu harta warisan untuk si suaminya. Ini saya mau tanya Ustadz. Jadi saya pernah mendengar cerita di sosial media bahwa ada seorang istri yang dimana dia kan setelah menikah akhirnya resign. Akhirnya ya fully jadi ibu rumah tangga. Selama menjalin keluarga itu, yang bersangkutan itu kan karena udah pernah bekerja karir, jadi setiap nafkah suaminya itu disisihkan sama si istri untuk tabungan. Karena dia menilai masa depan tuh nggak ada yang tahu. Jadi dia benar-benar menabung rutin, yang harapannya nanti mau anak sakit atau kejadian hal yang tidak diinginkan, ya udah tabungan ini buat jadi bekal dia kayak gitu. Berarti kalau ini bisa saya simpulkan, tabungan-tabungan bisa dibilang apa ya, tabungan cadangan lah ya. Itu berarti itu termasuk nafkah istri tadi ya, karena dia menyisihkan dari itu ya, dan tidak berhak nanti suami tidak berhak. Itu makanya jadi hal-hal seperti itu harus terbuka gitu di sebuah rumah tangga gitu dulu ya. Kan. Misalkan disisihkan nih segini, kan si suami pasti nuntut, wah itu kan hasil saya, saya yang kerja, kamu di rumah aja. Tapi tidak semuanya hasil suami, karena si istri juga dulu punya penghasilan ketika dia kerja. Setelah misalkan ada tuntutan dia harus resign karena mohon maaf misalkan sering keguguran atau sering sakit-sakit ketika misalkan dia mengandung anak, akhirnya dia resign, dan si istri juga nabung, misalnya dia punya emas, punya apa itu, dan si suami setelah istri resign secara optimal, secara keseluruhan dia akan memberikan hartanya kepada istri sebagai nafkah. Nah, si istri misalkan tadi itu menyisihkan harta tersebut, apakah itu harta berdua? Bisa dikatakan itu harta berdua. Harta berdua. Kalau misalkan, kalau emang literal, kalau misalkan apa namanya tadi itu, kembali lagi keterbukaan di antara keduanya, karena itu harta si suami yang diberikan nafkah kepada istri, dan itu menjadi harta bersama setelah menikah. Gitu. Makanya konsepnya awal itu, ketika istri punya penghasilan itu harta istri, ketika si suami punya penghasilan itu harta keluarga yang harus dinafkahkan gitu. Makanya itu harus dibagi seperti itu, masuk dalam kategori ekonomi ini. Tapi untuk case seperti itu bagus ya Ustadz ya. Jadi kalau ada seorang istri untuk berjaga-jaga. Jadi ya memang istri itu yang dalam tanda kutip kalau dia di rumah, dia ya orang yang paling banyak bergerak. Kalau kita misalkan kerja di sebuah tempat yang ber-AC seperti ini, kita susah bergerak. Bergerak dari pagi sampai duduk depan komputer gitu kan. Terus kemudian juga setelah itu palingnya sholat atau makan, terus kemudian setelah itu duduk lagi gitu. Nah, sedangkan istri sendiri itu kan bergerak. Dia bangun jam 4 sudah ke dapur, sudah ke sana kemari, terus sampai misalkan kalau masih punya balita, pagi-pagi udah nyuapin balitanya. Terus kemudian dia baru mau istirahat, lihat rumah acak-acakan gitu. Nah, disinilah kita harus mampu saling menghargai satu sama lain. Baik itu misalkan menghargai dari segi materi, kita pun harus mencukupi nafkah, maupun dari kasih sayang. Sehingga kita akan tahu bagaimana perjuangan istri di rumah itu lebih besar daripada apa yang kita lakukan di luar. Ini pertanyaan terakhir saya, Ustaz. Siap. Silahkan. Adakah hak gonogini, kalau konteksnya gonogini ya Ustaz, itu ke anak? Jadi nauzubillah suami istri pisah tapi udah ada anak. Nah, itu anak diwajibkan dapat atau? Ya, begini, kalau anak itu kan hak asuh. Hak asuh di bawah siapa nih hak asuhnya? Apakah si suami atau si istri? Nah, ketika misalkan si suami atau istri sudah mendapatkan hak asuh anak, maka wajib bagi siapapun yang mengasuhnya untuk memberikan kelayakan hidup kepada si anak tersebut. Nah, anak apakah dapat gonogini? Tidak. Anak itu hanya dapat warisan ketika orang tuanya wafat. Makanya ketika pisah misalkan si suami dan istri, wajib si suami ini masih memberikan nafkah kepada istrinya.
Walaupun misalkan istrinya kerja juga, tapi kerja mantan istri itu kan buat dia, bukan buat anak. Ya, tapi suami ini wajib masih memberikan nafkah kepada anak tersebut. Jadi intinya anak itu tidak dapat guna gini. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya ya. Iya, Bang Pian. Ini daging semua lah kalau anak sekarang bilangnya. Saya juga banyak belajar Ustaz. Oke, itu tadi penjelasannya teman-teman mengenai merawat keluarga yang samawa. Harapannya teman-teman di rumah yang sekiranya sedang membangun keluarga bisa mendapatkan value yang banyak dari episode kali ini. Dan untuk teman-teman yang belum menikah bisa mempersiapkan diri. Ini kan ibaratnya bekal atau ilmu untuk teman-teman menjalankan keluarga nantinya. Oke. Baik teman-teman BMers, kurang lebih seperti itu. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mantap. Oke, baik.